Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Robi Saputra. Nah, dengan NIM D1C121026, kelas R002, mahasiswa TIP Unja angkatan 2021. Baik, di sini saya akan membuat video terkait dengan tugas tambahan mata kuliah Sistem Jaminan Halal. Di sini saya akan membahas tentang kriteria sistem jaminan halal dan juga titik kritis kehalalan suatu produk. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, pengertian sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal atau SJH merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia. Baik, selanjutnya adalah tujuan penerapan SPH-nya. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah menjamin kehalalan suatu produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengonsumsi produk halal. Selanjutnya, di sini ada kriteria sistem jaminan halal. Nah, itu merupakan kriteria yang wajib dipenuhi oleh perusahaan atau usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produk. Jadi, kalau perusahaan atau usaha mau mendapatkan uh, sertifikat halal, maka harus sesuai kriteria sistem halal, harus sesuai dengan harus dipenuhi dan juga sesuai. Nah, di sini ada 11 kriteria sistem halal. Ini pertama, kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, prosedur tertulis, aktivitas kritis, kemampuan telusur, pelayanan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan akhir kaji ulang manajemen. Jadi ada 11. Baik, nah, kita bahas satu-satu. Pertama, kebijakan halal. Kebijakan halal merupakan komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan diseminasikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kedua, tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di suatu perusahaan. Jadi manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Jadi apa tanggung jawab tim manajemen halal ini? Jadi harus benar-benar diuraikan dengan jelas. Terus manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal. Baik, yang ketiga, pelatihan. Jadi, pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikat halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Jadi hasil penelitian nanti, hasil penelitian internal harus dievaluasi, harus terus diperbaiki terus untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan. Baik, yang keempat itu adalah uh, bahan. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan yang haram ataupun najis. Adapun yang dimaksudkan adalah yang ini menyakup pertama bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan kontak langsung dengan bahan dan produk, perumas, sanitizer, dan juga media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk. Jadi bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Dan kelima, fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Ada tiga jenis fasilitas produksi ini dalam 11 kriteria jaminan halal yang perlu mendapatkan atensi khusus atau perhatian khusus adalah pertama, industri olahan pangan, obat dan domestik. Kedua adalah rumah pemotongan hewan atau penyembelihan seperti itu. Dan ketiga, dapur, kantin atau restoran. Baik. Yang keenam, produk. Perusahaan harus memberi nama produk sesuai dengan panduan penamaan produk yang ditetapkan oleh MUI yang tidak boleh selain itu, produk tidak boleh pertama mempunyai kecenderungan atau keperiban maupun rasa yang mengarah pada produk halal. Itu tidak boleh. Kedua, menggunakan bentuk produk, bentuk
kemasan maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis atau bahkan berbau porno di situ. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis merupakan seluruh aktivitas yang dapat mempengaruhi terhadap kehalalan suatu produk. Jadi perusahaan benar-benar harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis yang dimaksud ini. Di berkaitan yang termasuk dalam aktivitas fisik adalah penggunaan bahan, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, formulasi, pengembangan produk, sanitasi fasilitas, produksi, penjualan bahan, serta transportasi bahan dan produk. Dia sebenarnya diperhatikan. Yang ke-8 adalah kemampuan telusur. Jadi perusahaan wajib memiliki proses tertulis yang menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan dan memenuhi proses produksi. Fasilitas yang digunakan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan atau suatu usaha wajib mempunyai prosedur tertulis tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Produk tersebut tidak boleh dijual pada konsumen dan harus dimusnahkan. Tapi apabila produk tersebut setelah terlanjur dijual, sudah terjual, maka produk tersebut harus ditarik kembali. Harus ditarik. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Yang ke-10, audit internal. Audit internal dilakukan setidak-tidaknya sebanyak 2 kali dalam setahun oleh auditor internal yang independen dan kompeten. Di hasil audit internal ini akan disampaikan ke LPPO MUI dalam bentuk laporan cara berkala. Terakhir ada kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen. Manajemen puncak atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Di kaji ulang manajemen ini yang dimaksudkan adalah untuk menilai efektivitas penerapan sistem internal dalam suatu perusahaan. Dan juga untuk merumuskan perbaikan untuk berkelanjutan. Jadi selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan proses kaji ulang manajemen yang dibuat secara tertulis. Baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang titik kritis kehalalan suatu produk. Jadi titik kritis kehalalan adalah suatu tahapan produksi pangan di mana ada kemungkinan suatu produk tersebut menjadi haram. Jadi titik kritis kehalalan pada pembuatan mochi kami adalah kami kan produksi mochi, jadi inilah titik kritis kehalalan pada produk pembuatan mochi kami. Pertama tepung. Ya, di sini ada tepung ketan. Di sini tepung ketan. Di mana tepung ketan ini terbuat benar dari ketan putih atau hitam, dimulai dengan proses penampungan yang dilanjutkan dengan merendam beras dengan air semalaman, lalu diteruskan dan ditepungkan. Jadi pada umumnya tepung ketan ini tidak mengalami fortifikasi atau hanya diolah secara fisik saja. Maka status tepung ketan ini halal atau sesuai syariat. Tapi lain pula ketika memproduksi mochi dengan tepung terigu atau tepung lainnya, yang dimana tepung ini mengalami fortifikasi atau penambahan sistein yang dimana bisa menjadi pertanyaan bahwasanya ini menggunakan sistein yang berasal dari hewan yang haram atau tidak. Ini masih dipertanyakan kehalalan suatu tepung ini. Jadi tentunya kami menggunakan tepung ketan dan juga tepung kulit singkong yang tidak mengandung atau yang statusnya halal, tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Yang kedua, warna. Agar pewarna mochi yang warna yang digunakan untuk pada umumnya menggunakan pewarna sintesis, yang berarti warna tersebut dapat dihasilkan dari asam lemak dan juga fosfat, asalkan misalnya dapat dari hewan yang halal ataupun tidak itu tidak diketahui. Makanya dari itu warna yang digunakan pada umumnya belum tahu nih asal lemaknya dari mana, dari hewan yang halal atau tidak. Jadi masih dianggap dari titik kritis dari pembuatan mochi ini. Terus ketiga, frisa atau frisa vanila. Frisa ini digunakan dalam pembuatan atau bahan makanan ini kerap kali menggunakan alkohol sebagai pelarut. Jadi hal inilah yang menjadi titik kritis kehalalan frisa. Apabila digunakan dalam mochi. Jadi walaupun terlihat menarik dan juga menambah mempunyai warna yang unik, tapi kehalalannya masih belum jelas. Maka dari itu kalau bisa dihindari. Keempat adalah gula pasir. Proses pembuatan gula pasir ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari proses ekstraksi, penjernihan, evaporasi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam tahapan-tahapan proses ini, dalam tahapan proses ini bisa jadi garam masuk dalam atau mencapai gula pasir.
Ya mungkin bahan bakunya halal ataupun bahan-bahan segar, tapi dalam proporsinya bisa jadi ada bahan yang masuk atau bahan haram yang masuk dan juga bisa mencemari gula pasir. Sebagai contoh, apabila melibatkan proses rafinasi atau permulian dalam membuat gula ini, maka karbon aktif yang dipakai harus dipastikan kehalalannya. Apabila karbon aktif ini berasal dari hasil tambang ataupun dari arang kayu, maka tentu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi apabila menggunakan arang tulang, maka harus dipastikan satu skalanya. Ini yang satu skala dari asal hewannya. Arang aktif haram dipakai jika berasal dari tulang hewan yang haram, seperti tulang hewan babi dan anjing dan diharamkan. Nanti atau tulang hewan yang halal. Tapi tidak disembelih dengan secara syariat atau tidak sesuai dengan syariat, maka itu bisa jadi uh, haram di situ. Terus kita dalam membuat proses bola ini mungkin bahan bakunya halal, tapi proses-prosesnya yang bisa jadi terdapat titik kritis di situ yang membuat produk ini menjadi haram seperti itu. Baik, selanjutnya isian mochi. Nah, coklat menjadi salah satu isian, seperti kami juga menggunakan coklat sebagai isian yang banyak digemari ya sebenarnya. Jadi agar bahan pembuatan coklat ini menjadi lebih murah, sering kita lihat konsumsi coklat ini dari lemak baterai itu untuk mengganti cocoa butter. Jadi dalam proses bahan spesies diperlukan proses enzimatis. Nah, proses enzimatis inilah yang menjadikan titik kritis dalam coklat. Enzim berasal dari filamen tersebut dengan sari itu dari bibit yang akan menjadikan coklat tersebut diproduksi menjadi tidak halal seperti itu. Nah, seperti ini kita akan saya mencari titik kritis dari produk lain seperti sushi. Nah, sushi ini kan mungkin jadi pertanyaan apakah halal panganannya atau halal nih makanan. Maka kita akan bahas satu. Tanpa khususnya adalah nasi bersama tepung Jepang, lobak, fusian, isiannya ikan, udang, sosis, nori, dan bahan penolong wasabi, dan juga vinegar, mayones, kecap asin. Lalu di mana titik kritis kalan sushi ini? Jadi kita akan bahas. Jadi dari nasi. Nasi yang digunakan dalam pembuatan sushi ini menggunakan vinegar atau cuka. Yang biasanya digunakan dalam cuka produk impor yang belum jelas kehalalannya. Jadi apakah cuka ini hasil samping produk amal atau bukan? Jadi nasi yang tadinya halal menjadi kontaminasi dan bahan soda. Jadi ya akan memunculkan keharaman di situ. Terus nori, dari berupa rumput laut yang dikeringkan sebagai pembungkus nasi. Jadi titik kritis adalah bumbu atau pelapor yang disertakan dalam produk tersebut. Tiga adalah wasabi, bahwa produk dan berasal dari puree lobak. Namun mesti jelas apakah puree ini tidak mengandung bahan tambahan seperti subat, seperti pelapor tadi, kampak kecap asin, dan bisa digunakan sebagai celupan. Setelah eksperimen, kecap asin dari produk lokal ternyata mengurangi cita rasa celupan untuk susu. Jadi, kecap asin ini mendapat titik kritisnya adalah adalah media fermentasinya. Apakah ada penggunaan hamar di situ? Jadi seperti itu. Nah, terus adalah saus teriyakinya. Nah, jadi di mana titik kritisnya? Titik kritisnya pada gula dan bahan hewani sebagai bahan pembentuk teriyaki, kaki dan mayones. Jadi titik kritis dalam mayones ini adalah lecithin dan juga emulsifier yang digunakan dalam produk tersebut. Jadi menurut informasi juga Majelis Ulama Indonesia bahwasanya belum ada yang susi ini belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi sangat jelas bahwasanya belum pasti kalah dari produk sushi ini. Jadi sebagai muslim kita harus memilih jalan yang benar dan memilih yang halal. Nah, halal adalah jalan hidup kita. Baik, daftar bahan titik kritis pembahasan adalah daftar bahan titik kritis halal positive list of material. Bahan itu ada tiga, ini bahan kritis, bahan tidak kritis, dan bahan sangat kritis. Bahan kritis merupakan bahan yang berasal dari berupa alam tumbuhan, bahan tambang, tambang dari proses pengolahan, bisa dikategorikan tidak berisiko, tidak ada mengandung bahan haram di situ, tidak juga tergolong berbahaya, serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, kedua ada bahan kritis, merupakan bahan yang berpotensi berasal atau mengandung atau bahkan bercampur dengan bahan haram,
Ketiga, bahan yang sangat-sangat kritis, bahan yang mengandung bahan kompleks, contoh seperti apa? Premix vitamin, dan juga bahan yang sulit ditelusuri kehalalnya seperti keju, yang belum tentu jelas kehalalnya. Baik, berikut daftar bahan yang tidak kritis atau halal positive list of material yang dijamin kehalalannya. Pertama, bahan tambang. Nah, yakni logam ataupun non-logam seperti aluminium. Kedua, bahan kimia, yakni gas seperti hidrogen. Nah, bahan nabati, yakni bahan nabati segar ataupun kering, nah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Terus ada bahan hewani, yakni bahan yang dihasilkan dari hewan yang halal, seperti susu, telur, madu murni. Nah, dan juga bahan mikrobial, yakni produk mikrobial seperti contohnya tadi koko, oncom, tape, dan juga tempe. Terus ada lain-lainnya juga seperti glukolimar atau hidrokolit murni dan bentuk garaman lainnya yang termasuk bahan tidak kritis atau halal positive list of material. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.